salah satu misi tentang kegiatan kopi di Toriko Maju Bersama, itu diharapkan kita bisa bekerja sama dengan banyak petani dari berbagai tempat, khususnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Karena kita mengingat bahwa investasi dari menanam kopi dengan jumlah yang banyak memerlukan biaya yang sangat tinggi, maka diharapkan kita bisa bekerja sama dengan para petani setempat. Salah satu yang kami ingin fokuskan dalam waktu dekat ini adalah mengembangkan dari kopi Robusta yang ada di wilayah LMD Halamajang. Jadi kami sangat fokus dengan kegiatan pengembangan dari Robusta yang dihasilkan dari Lamajang. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan para petani bisa bergabung bersama dengan kami di kegiatan Kopi Toriko Maju Bersama. Ya, ini saya perkenalkan saya dengan Hari. Ini saya akan menyampaikan informasi tentang pengolahan kopi, hasil pengolahan kopi yang dilakukan di Toriko Maju Bersama. Bahwa pengolahan kopi di Toriko, kami lebih berfokus kepada pengembangan kopi-kopi yang ada di Jawa Barat, terkait Arabica juga dengan Robusta. Nah, untuk pengembangannya, bahwa kami mengumpulkan dari kebun kami sendiri atau juga dari para petani dari berbagai tempat yang berbeda, tetapi khusus untuk saat ini kami mengelola dari origin Jawa Barat wilayah selatan. Ini beberapa contoh hasil proses olahan kopi yang kami lakukan. Ini hasil proses natural. Ini berasal dari Gunung Puntang. Nah, ini dari jenis varietas tipika. Kemudian yang ini dari Puntang juga, natural, dan proses natural. Ini dari multivarietas. Kalau ini dari beberapa varietas tapi dari kebun yang sama. Kemudian ini ada kopi yang cukup unik. Ini single varietas yang dari Puntang juga. Ini orang bilang sih Sunda Buhun. Nah, ini bentuknya binnya rata-rata berbentuk panjang seperti ini. Nah, ini diolah secara natural. Kemudian ini kami juga mengolah kita proses semi wash. Nah, untuk proses ini kami buah ceri kami datangkan dari Cianjur, Jawa Barat. Ini untuk yang ini dari Cianjur, Jawa Barat. Kemudian ini hasil olahan full wash. Hasil olahan full wash kami ini origin dari Gunung Tilu. Dari Gunung Tilu, tepatnya di daerah Cihideng gitu. Ini untuk hasil olahan full wash. Dari varietas tipika. Ya. Kemudian untuk proses honey-nya ini kami ambil dari origin Legok Enom. Ini Legok Enom ini dari daerah Pengalengan. Ini dari daerah Pengalengan. Kita lakukan honey. Varietasnya ini multivarietas. Kebanyakan ini tim-tim. Kemudian
Untuk yang ini kita proses honey juga, tetapi ini dari Puntang. Kalau ini origin Puntang, itu dari varietas Tim gitu. Nah, untuk yang origin Lamajang, ini kami lebih agak fokus kepada hasil olahan jenis kopi Robusta. Ini adalah Robusta Lamajang yang kita olah dengan cara honey yang ini. Robusta dengan bau yang manis. Kemudian ini juga dari Robusta origin Lamajang juga. Nah, ini prosesnya kita lakukan natural. Baunya manis juga. Itu. Selain dari olahan ini, banyak olahan kami yang dilakukan oleh Toriko, tetapi kita sangat memperhatikan dan kita pisahkan bahwa mana produk-produk atau kopi-kopi berasal, khususnya keotentikan dari varietas maupun dari origin di mana kebun itu berada. Demikian saya sampaikan. Saat ini kita berada di salah satu kebun CP Toriko Maju Bersama. Di sini kita lihat kebun yang kita tanam kira-kira 2 tahun. Setelah 2 tahun, ini tahun ketiga ya Pak ya, tahun ketiga. Di sini saya mau menyampaikan bahwa metode pola tanam yang kami lakukan di sini, kita melakukan tumpang sari di dalam perkebunan kopi dengan menanam jenis tumbuhan yang namanya stevia. Stevia itu adalah suatu tumbuhan yang daunnya bisa dimanfaatkan untuk pemanis. Kita lihat di sini, ini adalah kopi, yang tanaman kopi. Kemudian di bawah kita kita tanam sebagai tumbuhan tanaman tumpang sarinya, yaitu pohon stevia. Nah, jadi di sela-sela menunggu hasil produksi kopi, kita bisa memanfaatkan stevia ini sebagai tanaman antara yang kemudian bisa menghasilkan pendapatan di luar kegiatan penanaman kopi. Di sini ada bapak-bapak di sini, saya dengan para petani yang mengerjakan area-area perkebunan di Toriko.
Nih Pak Utep ini dia fokus di dalam penanaman dan pengelolaan tanaman stepianya. Sedangkan di ini adalah Pak Jajang fokus di dalam kegiatan penanaman kopi. Nah, saat ini kebetulan ada kegiatan-kegiatan pemeliharaan untuk kopi, yaitu ada kegiatan pruning, kemudian untuk stevia juga ada beberapa kegiatan untuk melakukan panen. Nah, nanti kita contohkan bagaimana stevia itu yang siap dipanen kemudian kita manfaatkan. Kita akan mengadakan panen secara teknisi, secara panen stevia seperti ini. Kita ambil ujung batangnya ini, pucuk, kita gunting seperti ini. Lalu ini untuk pengambilan pucuk stevia seperti ini. Nah ini hasilnya. Saya akan menggunakan penyetekan yang cabang dua. Yang satu dibuang biar nggak terlalu rimbun. Lalu penyetekan di atas biar nggak terlalu tinggi. Nah, di dalam kebun ini kita melakukan metode selain dengan penanaman kopi juga kita melakukan tumpang sari, tetapi tumpang sari di sini tanaman yang kita pilih adalah stevia. Stevia adalah tumbuhan di mana daunnya itu bisa digunakan sebagai pemanis, pengganti gula. Nah, kenapa kami memilih stevia? Karena pertama itu bahwa stevia itu di dalam pemeliharaannya dan penanamannya itu harus organik, ya. Sehingga ini sangat sesuai dengan tumbuhan kopi yang kita tanam dengan metode organik juga. Jadi sejalan antara kopi dengan tumpang sari stevia itu sama-sama kita melakukan tanaman yang organik sifatnya gitu. Yang kedua bahwa stevia ini akan memberi keuntungan dari dari pola panen. Pola panen yang sudah kami lakukan di sini itu adalah di dalam tempo yang 3 minggu sekali itu daun stevia bisa dilakukan pemangkasan daun-daunnya atau kita panen. Jadi sambil menunggu kita hasil dari kopi, panen dari kopi, maka dalam rentang waktu itu kita bisa menghasilkan pendapatan dari penanaman stevia, begitu. Terus yang ketiga bahwa penanaman stevia ini itu lebih mudah dilakukan khususnya dalam hal pemeliharaan, karena penanaman stevia itu dilakukan satu kali tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama gitu kan, yang cukup lama, sehingga kalau seandainya kita melakukan tumpang sari dengan palawija itu otomatis ada kegiatan bongkar pasang lahan, ya kan. Tapi kalau stevia tidak, sekali tanam dalam rentang waktu sekian tahun bahwa terus dilakukan kegiatan panen yang sifatnya terus menerus gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu satu kelebihan lagi kalau kita menanam stevia, di mana stevia ini itu memiliki karakter yang dalam hal pemeliharaan penyiraman itu harus sering dilakukan secara rutin. Nah, baik itu kemarau ataupun itu musim hujan. Nah, sehingga ketika saat musim kemarau, secara otomatis kopi pun akan terpelihara dengan adanya kegiatan stevia yang lebih rutin dibanding kopi. Jadi kami memanfaatkan memilih stevia sebagai
tumpang sari di dalam penanaman kopi di kebun kami. Di dalam penanaman ini juga kita sangat memperhatikan adanya pohon berkayu yang pohon kayu yang peneduh, sehingga sinar matahari bisa masuk ke area kebun kopi ini bisa terserap 70% saja. Nah, ini kita dilihat dari penanamannya ini, itu rata-rata dengan jarak yang pendek. Itu karena kita untuk meningkatkan produktivitas dari penanaman kopi, nanti setelah pada tahun-tahun tertentu kita melakukan rejupinasi, jalur mana yang kita pangkas kopinya, gitu kan, sehingga pola produksi kopi bisa terjaga dengan baik. Ini Pak Jajang ini sedang melakukan pruning, jadi batang-batang atau ini yang tumbuh tidak ini bisa kita lakukan pruning, sehingga produksi buah cerinya akan lebih baik. Pemeliharaan yang sangat penting dilakukan itu adalah penyiangan. Jadi salah satu hal yang sangat ini adanya gulma dari rumput-rumput liar yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman stevia. Nah, ini ada satu manfaat lagi jika kita secara rutin kita memelihara stevia, otomatis kopi pun akan ikut terpelihara dengan baik. Dari sini nih Pak, dari sini, dari ujung, pokoknya dari ujung. Nah, ini di area tanaman ini, di area kebun ini beberapa tanaman penegak ya, yang peneduh. Itu ada tanaman kayu, ini marapi. Juga selain dari tanaman kayu, kita juga menanam berbagai macam buah-buahan. Ini salah satunya adalah pohon sirsak. Kemudian itu ada alpukat. Gitu. Dengan pengaturan jarak tumbuhan atau tanaman peneduh itu dengan jarak yang tertentu disesuaikan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke area tanaman kopi dan stevia ini cukup 70% saja. Dalam hal penggunaan pupuk yang kita gunakan, kita lebih cenderung untuk menggunakan pupuk organik, di mana dalam ini pembuatannya kita lakukan sendiri. Seperti halnya kita lihat di sini ada tong. Ini berisi pupuk cair yang kita olah dengan memanfaatkan dari beberapa tanaman-tanaman liar yang ada di sini. Kita coba manfaatkan,
kita mix dengan beberapa bahan yang sifatnya organik. Nah, kemudian setelah kita tutup, nanti dalam waktu berapa lama itu pupuk bisa digunakan untuk dilakukan pemupukan terhadap pohon kopi. Dan pupuk ini juga bisa digunakan untuk stevia. Jadi bisa digunakan untuk tanaman kopi, juga bisa digunakan oleh tanaman stevia. Nah, ini salah satu kegiatan penyiraman. Karena stevia adalah tumbuhan yang memang harus dilakukan penyiraman secara rutin, baik itu musim kemarau, maka kita memanfaatkan pipa yang ngambil dari sumber airnya di sana, yang terhubung dari beberapa kebun.